Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tidak ada shalomnya. Shalom. Kita bersyukur karena kita bisa bertemu kembali hari ini. Saya bernyanyi bersama tadi dalam pujian bahwa Tuhan berfirman dan sembuhkan kita. Saudara yang sakit, ya beberapa yang ada sakit, kelemahan tubuh, baik di rumah maupun yang ada di studio, firman Tuhan itu, saya bilang pada orang tua kami kemarin di Langoan, Tuhan Yesus sudah kerjakan sesuatu dan sudah selesai. Bahwa dia berkata 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Bagaimana kita meraihnya? Kita raih dengan iman. Amin. Nah, iman itu bekerja mulai dari pikiran kita. Oh, pikiran saya sudah sembuh. Saya merasa bahwa kesembuhan itu sudah saya alami. Dan saya berkata-kata seperti ini, saya sudah sehat. Saya sudah disembuhkan. Saya sudah dipulihkan. Kemarin saya bicara dengan orang tua, kalau dokter bilang, kau sudah sembuh, mami sudah sembuh, mama sudah sembuh, kita percaya bukan? Kalau dokter bilang sudah sembuh, kita begitu exciting, bergairah karena Tuhan Yesus, tapi saudara-saudara lebih daripada dokter ya. Jadi kalau dokter bilang kita sudah sembuh, kita percaya. Oke, itulah iman. Kita harus lebih lagi daripada mempercayai apa yang dokter katakan. Kalau Tuhan Yesus bilang saudara sudah sembuh, maka begini saudara ya. Sebelum saya bagikan firman, ada 2 orang sakit ya. Jadi saya percaya orang yang hidup dalam Kristus pun masih bisa sakit karena kita hidup di dimensi natural. Nah, masih bisa sakit. Tapi ada 2 orang sakit. Yang satu adalah orang yang milik Kristus dan yang satu adalah orang yang di luar Kristus. Maka bedanya adalah orang yang sakit dalam Kristus dia akan berangsur-angsur atau secara spontan menuju pada kesembuhan. Tetapi orang yang sakit di luar Kristus tidak ada pengharapan. Kecuali dia mengandalkan sesuatu di luar itu yang hukum medis, hukum kesehatan. Tapi kita kadang-kadang saudara-saudara ada keterbatasan karena mungkin kita tidak sempat pergi berobat, tidak sempat ketemu dokter. Tapi kita punya dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia tabib di atas segala tabib. Mari perkatakan dengan perkataan iman, saya sudah sembuh. Saya sudah sehat. Haleluya. Jangan ada seperti orang lain, memang dia suka dia sakit. Saya percaya saudara tidak suka saudara sakit. Amin. Karena ada orang seperti kita sehat karena kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya ingin saudara kita seperti topik yang saya sudah siapkan dan saya bagikan di informasi live streaming ini, mengalami transformasi hidup melalui firman. Saudara pengen berubah? Saya punya hidup rohani pengen berubah jadi lebih baik. Saya punya rumah tangga pengen berubah jadi lebih indah. Saya punya tugas pelayanan saya pengen menjadi lebih berkenan pada Tuhan. Saya pengen ekonomi saya lebih baik dari hari ini. Saya ingin berubah ke arah yang lebih baik. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, janji tentang perubahan sudah lama ada pada Yesus. Sekarang bagaimana ia mengalami atau jadi kenyataan dalam hidup kita? Saya ingin saudara pahami bahwa firman Tuhan tak pernah gagal. Firman Kristus tak pernah gagal. Firman yang keluar dari mulut Allah, God proceeding word, tidak pernah gagal. Tidak pernah kembali kosong. Dan itu sebabnya saya ajak saudara, bagaimana kita mengalami transformasi atau perubahan seperti yang saya bilang tadi. Perubahan yang paling inti, bagaimana kita berubah menjadi seperti Kristus, ya. Bagaimana kita berubah menjadi seperti Kristus.
Mari kita baca dulu Yesaya 55 ayat 10 dan ayat 11. Saya mohon bantuan untuk ada yang membacakannya. Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Ya. Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Ya, amin. Firman yang keluar dari mulut Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang berbeban untuk menyampaikan firman Kristus, bukan sekedar firman yang menghibur telinga, bukan sekedar firman yang mengisi jadwal khotbah, bukan firman sekedar, saudara minta maaf, mencari persembahan karena mau hidup dari pelayanan, tapi firman yang keluar dari mulut Allah melalui hamba Tuhan yang berbeban memberi makan jemaatnya, anak-anak rohaninya, domba-dombanya dengan firman yang berisi pengetahuan dan pengertian. Nah, firman yang ini saudara-saudara yang keluar dari mulut, ia tidak akan kembali kepada Tuhan. Artinya dia tidak akan datang laporan pada Tuhan, Tuhan kami gagal. Tidak akan pernah. Firman itu tidak akan pernah sia-sia atau percuma, ya. Tidak akan pernah invalid atau tidak berdaya. Firman selalu sukses. Firman selalu melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil sukses dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Nah, saudara-saudara, saya bagikan kalau saya bisa, kalau saya sempat, ini ada 7 poin dari apa yang ingin saya bagikan, bagaimana kita mengalami transformasi. Katakan bersama, transformasi. Transformasi artinya trans itu form adalah bentuk dan trans itu perubahan, perpindahan, perubahan, transportasi, transplantasi, ya, dan seterusnya itu adalah perubahan bentuk, transform, perubahan bentuk. Bagaimana saya berubah? Saya punya hidup jadi berubah jadi lebih baik, ya. Mari kita lihat yang pertama, kalau supaya saudara mengalami, karena firman tak pernah gagal, ya. Sudah kita sepakati, walaupun ini kita tidak perlu bahas lagi karena firman tidak pernah gagal, tidak pernah sia-sia, tidak pernah kosong, tidak pernah hampa, tidak pernah pulang gagal. Nah, sekarang bagaimana kita firman yang powerful ini, firman yang efektif ini, firman yang transformer ini bisa dialami oleh kita. Saudara yang pengen mengalami ini, kasih jempolnya, haleluya. Kasih jempolnya, angkat jempolnya, haleluya. Mana jempolnya? Ya, orang nggak tahu bahasa Indonesia. Mana jempol bahasa Inggris juga jam. Nah, sekarang kita lihat ada 7 yang saya bagikan, semoga cukup waktunya. Yang pertama, untuk kita mengalami transformasi, saudara perlu tahu bahwa firman yang pertama harus diterima sebagai pengubah hidup. Haleluya. Jadi firman harus mengubah kita. Jadi kita available, tersedia, bersedia, surrender. Kita bersedia supaya firman bisa mengubah kita, maka kita harus melihat firman, kita harus menerima firman sebagai transformer, ya. Transformer yang akan mengubah kita. Sudah lihat tuh transformer yang dari mobil bisa jadi robot, ya. Dari robot bisa jadi tape, ya. Bisa jadi televisi, transformer. Yang saya maksud bukan itu. Tapi kita berubah makin menjadi seperti Kristus. Yaitu Kristus pribadi pemenang. Pribadi yang memenangkan pertempuran melawan dosa.
melawan iblis, melawan apapun, dia menang. Nah, kita akan menjadi pribadi seperti itu. Jadi yang pertama, saudara pengen mengalami perubahan hidup, transformasi melalui firman. Yang pertama, firman harus dilihat sebagai pengubah hidup. Haleluya. Pengubah karena begini, saudara-saudara, khotbah, sermon atau sesuatu yang disampaikan dari mimbar pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi beberapa keadaan, beberapa situasi telah berubah menjadi sebuah kebiasaan. Di acara apapun kita ada ibadah. Kemudian ada khotbah. Nah, khotbah di situ adalah, maaf ya, bisa jadi hanya sebuah pelengkap acara. Masa tora ada ibadah tidak ada khotbah? Masa tora ada ibadah syukuran kok tidak ada pendeta? Masa tidak ada bagian firman? Harus ada. Tapi itu sebagai bagian dari liturgi saja. Tidak, saudara-saudara ya. Firman yang kita dengar di ibadah bukan pelengkap, katakan amin. Bukan penambah untuk pelengkap supaya acara kita jangan jadi aneh harus ada khotbah. Tidak, firman harus menjadi pengubah hidup saya, hidup saudara. Jadi berapa banyak kita dengar firman ke depan akan makin mantap, makin dahsyat. Karena setiap kali saya dengar firman, saya harus bertanya apa lagi yang harus saya ubah. Saudara, saya mencatat satu hal tadi. Ternyata saudara-saudara, kita balas bantahan dengan bantahan itu tidak membawa jawaban apa-apa. Kita harus lebih banyak, saudara, berkepala dingin, berhati dingin. Kita berbantah dengan orang berbantah sama-sama bodoh, ya, sama-sama bodoh. Kita berdiam kelihatan lebih pintar daripada yang bicara-bicara. Jadi kalau saya tangkap firman satu saja poin ini, bahwa firman adalah transformer. Firman adalah pengubah hidup. Begini, kalau saya sudah dengar banyak firman, otomatis kalau firman itu tidak pernah gagal, maka saya harus berubah. Saya pasti berubah. Kalau tidak berubah, berarti saya harus rubah cara saya melihat firman. Amin. Saya harus merubah cara saya memahami firman. Saya tidak boleh lihat firman sebagai pelengkap. Saya tidak boleh lihat khotbah sebagai pemanis acara ibadah. Saya tidak boleh tempatkan pengkhotbah itu sebagai acara yang penting ada. Itu sebabnya kami hamba Tuhan berbeban dalam pelayanan firman dan doa. Walaupun pelayanan firman tidak selalu mendapatkan tempat di hati banyak orang, tidak selalu mendapat apresiasi. Tapi saya percaya ibarat benih yang ditabur. Benih firman yang ditabur. Saudara, saya lihat di YouTube hampir sudah mencapai sekian banyak. Tapi saya percaya satu waktu benih-benih ini akan bertumbuh. Ya, benih ini akan mengubah sesuatu. Benih ini akan menambah, saudara-saudara ya. Saya akan bertambah dalam hal perubahan dalam hidup saya. 2 Timotius 3 ayat 16. Lihat ya, bahwa firman itu bukan hanya pelengkap, bukan hanya penambah ibadah ya. Firman bukan hanya supaya ibadah kita jadi ibadah yang sesuai dengan keinginan kita ya. Ayat itu baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, ya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih. Jelas ayat ini ya. Saya interupsi saudara-saudara yang pelayan-pelayan altar yang masih ada di tempat kerja. Kami tunggu saudara datang ya. Karena kita komitmen untuk melayani besok, saudara harus datang di doa puasa. Ini adalah komitmen yang baik. Saudara sedang menonton, kalau ada kerja berusaha karena ada yang sedang berusaha datang. Saya percaya ini komitmen yang baik ya. Komitmen yang membuat kita lebih berubah menjadi lebih baik. Oke, lanjut. 2 Timotius 3:16 katakan, firman itu dia punya fungsi mengajar. Kita berubah jadi lebih baik. Amin. Firman itu menyatakan kesalahan yang salah mulai diperbaiki. Kemudian memperbaiki kelakuan. Kelakuan yang belum sesuai akan disetting atau diset atau
dengar firman, semakin kita akan diubahkan oleh Tuhan. Karena firman, sekali lagi firman bukan pelengkap, tapi firman adalah pengubah hidup saudara dan saya. Haleluya. Firman bukan hanya aktivitas agama Kristen atau firman hanya bagian dari acara ibadah. Tapi saya harus melihat firman sebagai sesuatu yang dari Tuhan yang harus mengubah hidup saya, roh saya, jiwa saya, tubuh saya berubah karena firman itu adalah transformer, agen perubahan yang datang dari Tuhan. Yang kedua, haleluya, ini memerlukan perenungan ya. Jadi yang pertama, firman harus diterima sebagai pengubah hidup. Yang kedua, firman harus diarahkan pertama ke diri kita sendiri. Yes, saudara mengerti maksud saya? Karena terkadang ada orang mendengar firman, aduh puji Tuhan ini ayat bagus. Kita mau kasih tahu pada suami ini. Aduh ini ayat, ini firman bagus. Kita mau bilang pada istri. Ingat firman pertama untuk diri kita. Saudara mau berubah? Firman bukan nalo ya. Kalau firman datang kita tidak bilang itu ngana ya. Enggak, ini saya ya. Ini saya Tuhan ya. Inilah aku Tuhan. Periksa Tuhan, lihatlah aku. Saya pernah berkhotbah di sebuah kota di Pulau Sangir. Dan sementara saya berkhotbah ada seorang yang sudah umur, waktu itu saya masih sekitar umur 20 tahun, yang berdiri. Sementara saya berkhotbah dia berdiri dari tempat duduk, dia umur sekitar 60 tahun. Sementara saya bicara dan begitu bersemangat, tiba-tiba dia berdiri. Dia bilang begini, so kita itu pendeta. So kita itu, oh haleluya. Suasana terbagi dua, ada yang mulai rasa ketakutan, tapi ada yang mulai makin bergelora. Karena orang tua bisa terbuka seperti itu luar biasa. So kita itu Tuhan. Jadi kalau saudara dengar, saya pernah khotbah di Mitra dalam KKR waktu itu, mamanya Joanna masih kecil, kami bawa-bawa. Itu ada anak-anak setiap kali firman disampaikan, mereka berteriak, so betul itu Tuhan. Artinya kita konfirmasi bahwa firman ini bukan untuk orang lain. Terutama untuk yang berkhotbah, amin. Saudara nanti kalau jadi pelayan firman, ingat ini firman bukan untuk orang. Tapi pertama firman itu mengubah siapa? Mengubah kita para pendengar. Jangan arahkan pada orang lain. Karena apa? Dalam Lukas 18, coba saudara lihat di sana ya. Lukas 18 ayat 9 dan ayat 14. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 14. Lanjut. 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yes, terima kasih. Jadi kalau firman datang, saudara bersikaplah seperti ini. Oh ini untuk saya. Bukan sebaliknya, oh ini saya bersyukur saya tidak seperti ini. Ini untuk mereka. Ini untuk dia di samping kanan saya. Ini untuk di samping kiri saya.
Saya berharap saudara-saudara untuk supaya terjadi perubahan dalam hidup kita. Saya di awal sudah bilang kita mau jadi lebih baik dalam keluarga, amin. Jadi lebih baik dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan. Kalau kita mau jadi lebih baik, maka setiap firman yang datang jangan diarahkan pada orang lain. Jangan disimpan untuk disampaikan pada orang lain. Artinya kita sendirilah yang pertama. Karena firman di bagian awal, firman bermanfaat untuk mengajar saya yang mendengar. Mengajar sebagaimana saya mendengar dari orang tua rohani saya kalau berkhotbah. Atau mengajar saya dengar itu bukan untuk, oh nanti kita mau bawa di jemaat ini. Pas nih firman ini bagus untuk jemaat. Enggak, firman untuk saya. Saya yang mendengar. Kalau saya tidak berubah, bagaimana saya berharap jemaat berubah? Bagaimana kalau suami mau berharap istri berubah kalau suami tidak berubah? Bagaimana kita berharap sesama kita berubah kalau kita sendiri tidak mau berubah? Jadi kita pakai firman itu tembak orang. Firman itu tembak diri sendiri pertama. Amin. Jadi saudara jangan cari-cari ayat untuk tembak istri. Jangan cari-cari ayat untuk tembak suami. Oh, dapat ini ayat bagus, ini ayat ini no. Tembak suami, tembak istri, tembak anak, tembak orang tua. Ayat kalau saudara dapat pesan firman yang keluar dari mulut Allah itu untuk saudara. Itu untuk saya. Saya pertama. Karena kalau saya tidak berubah, maka saya sampaikan firman, saya seperti membawa pohon plastik. Saya bawa pohon plastik, pohon mangga plastik. Ciri-ciri pohon plastik adalah tidak sesuatu yang tidak hidup, tidak didatangi oleh kehidupan. Pohon plastik tidak pernah dihinggapi atau tidak pernah mampir kupu-kupu, ya toh? Walaupun dia indah, tapi kalau dia sendiri tidak jadi pelaku, dia tidak dengar firman untuk dirinya, dia dengar firman untuk dia tembak orang lain. Itu sebabnya banyak penginjil stres. Dia cari ayat untuk tembak orang, tapi dirinya tidak boleh ditembak. Sulit sekali duduk dengar kalau orang lain dengar lagi khotbah. Dia marah. Nah saudara-saudara kita tidak seperti itu. Jemaat GBI Tiberias New Life Manado tidak seperti itu. Kita dengar firman bukan untuk kita siapkan untuk tembak orang lain. Tapi kalau dengar firman kita akan berkata seperti Maria. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan, jadilah padaku bukan padanya. Yes. Ini poin yang luar biasa. Mari kita lihat Matius 7 ayat 1 sampai 6. Kalau kita dengar firman untuk diri kita, kita akan terhindar dari menghakimi. Matius 7 ayat 1. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan demi penghakiman kamu yang pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Haleluya. Sederhananya begini saudara ya. Kita jangan dulu sibuk-sibuk merubah orang lain. Kalau kita sendiri belum merubah. Jangan terlalu repot kita menginjili orang. Kalau kita punya diri sendiri belum diinjili. Setuju bilang amin. Saya mau menginjili orang lain sebelum saya menginjili mereka, saya pastikan hidup saya sudah diinjili. Saya mau ajar orang lain, saya mau pastikan hidup saya juga sudah diajar oleh firman. Sudah digebuk oleh firman. Sudah kalau bikin roti sudah diojo-ojo. Supaya kita jadi roti yang enak ya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Saya lihat saudara-saudara penting. Jadi yang pertama firman harus terima sebagai transformer hidup kita. Pengubah hidup kita. Yang kedua, firman bukan untuk orang lain.
Firman setiap kali saya dengar adalah untuk diri. Bahkan saya dengar, saya khotbah sendiri, ini firman untuk saya. Haleluya. Yang ketiga, Yakobus 1 ayat 23 sampai ayat 24. Yakobus 1 ayat 23 dan 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, yang ketiga, kalau saudara pengen firman mengubah hidup saudara dan saya, firman harus diterima sebagai penyingkap siapa diri kita. Firman harus menyingkap siapa diri kita. Dulu saya kalau dengar firman, kadang-kadang karena kita tahu ayat, jadi kita suka mengkaji, suka memberi referensi, bahkan kadang-kadang kita diam-diam mengatakan, masa begitu? Tidak begitu itu. Saudara yang pernah dengar firman dengan cara seperti itu, boleh bilang amin. Terima kasih atas kejujurannya. Ada banyak orang dengar firman, saudara, berdebat di pikiran. Dia tidak ngomong, tapi masa. Belum tentu. Itu sebabnya saudara lebih bagus dengar firman dari Bapak rohani daripada sembarang orang. Karena Bapak rohani tidak mungkin beri racun, betul? Bapak-bapak di dunia saja yang jahat tidak memberi batu pada anaknya kalau minta roti, apalagi kalau Bapak rohani, dia tidak mungkin kasih ajaran yang salah. Jadi, kalau saya dengar firman, ingat, saya harus disingkapkan oleh firman. Bagaimana saudara? Ada pepatah lama bilang begini, buruk muka cermin dibelah. Pernah dengar? Buruk muka cermin dibelah. Ketika firman datang, ayat itu bilang, Gina tadi firman seperti apa? Seperti apa? Jadi firman ini seperti cermin. Kalau saudara lihat, saudara punya wajah dan saya lihat saya punya wajah, ada arang, bukan cermin yang saya belah, gitu. Bukan cermin, ambil martelu, katakan tok ini cermin, tok pica. Saudara pindah di cermin sebelah, pasti tetap ada arangnya. Begitu ya. Kalau cermin itu betul-betul cermin, kecuali cermin itu cermin yang menyenangkan pencermin. Tidak apa-apa bro, semua orang juga ada DP arang kok. Tidak apa-apa ses, semua juga ibu-ibu DP cilak bengko-bengko sadiki. Dora sobat tato cilak sedang soskap tuh. Tuh kening dong soskap, kondong tato. Tidak apa-apa biar salah-salah rupa Gatot Kaca berputar. Kalau kita bercermin, bukan cerminnya yang salah, karena cermin punya tugas adalah menyingkapkan siapa kita. Halo, jelas? Tugasnya cermin adalah memberitahu keadaan kita. Memberitahu siapa kita, menyingkapkan siapa kita. Kalau saya masih pemalas, jangan saya bilang, kamu saja berlebihan, firman ini berlebihan. Firman tidak mengerti dengan keadaan saya. Firman itu harus mengerti saya. Lah saudara, kalau firman kita tarik mengikuti kita, bagaimana? Kalau menyelamatkan kita untuk masuk sorga, Tuhan sudah ditarik datang mati di kayu salib. Tapi untuk kita mengalami perubahan, kita yang harus ditarik ke Tuhan. Jangan kita bilang, Tuhan maklum saja, kan saya begini dari dulu. Tidak, kalau ada sesuatu yang sudah lihat, karena firman adalah cermin, maka ketika firman datang, kalau kita mau mengalami perubahan, kita harus melihat firman sebagai penyingkap siapa diri kita. Satu kali ada seorang raja bernama Ahab. Kemudian dia kan raja yang berzina menyembah berhala maksud saya ya. Dia tidak setia pada Allah Israel. Dia punya istri bernama Isabel. Dia punya nama Isabel atau Isabel. Nah, dia
mengumpulkan banyak nabi. Bahkan dia pelihara nabi. Bahkan pernah Elia membunuh 850 nabi Baal yang diberi makan oleh Isabel. Nah, nabi-nabi ini kalau berkumpul, Raja Ahab selalu bertanya, bolehkah saya pergi berperang? Akan menangkah saya? Maka 800 dan lain-lain ini akan bilang, pergi saja, Tuhan menyertaimu. Tuhan akan memberkatimu. Tapi ini Raja Ahab bertemu dengan raja yang satu dari Yehuda. Dia bilang, saya tidak puas. Saya mau panggil nabi yang lain. Nah, nabi yang lain namanya Milka. Nah, kalau Nabi Milka datang, dia bilang begini, demi Tuhan yang hidup, raja pergi berperang, tinggal akan pulang nama. Raja Ahab bilang, oh betul toh, dia tidak pernah bilang yang baik tentang aku. Jadi akhirnya yang nabi-nabi ini, yang 850 punya teman-teman, menghampiri Nabi Milka, kemudian mereka tampar pipinya. Dan mengatakan, masa cuma kamu yang punya roh Tuhan? Nabi Milka bilang, iya, kalau memang kamu yang benar, nanti lihat kalau Raja Ahab pulang masih selamat, berarti saya punya kata-kata ini salah. Bayangkan, kalau Tuhan bicara pakai firman, kita tidak boleh, saudara-saudara, menyalahkan firman, karena firman adalah cermin. Jadi kalau Tuhan bicara, kau akan diberkati, karena firman yang bicara, kemudian belum terjadi, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Bukan firman yang salah, amin. Kalau Tuhan bilang kau sudah sembuh, haleluya. Maka kalau kita masih sakit, firman tidak salah, haleluya. Saya yang masih error, ya. Jadi saya harus perbaiki, saya upgrade hidup saya supaya sesuai, karena firman datang tidak bermaksud menyakiti siapa-siapa. Tapi firman menyingkapkan siapa kita. Ketika Raja Ahab pergi terus berperang tanpa mendengar si Milka, malah Milka ini dimasukkan dalam penjara, dikurung. Dan kemudian dibatasi makanannya. Bayangkan kalau jadi hamba Tuhan model Milka di zaman kita. Mana mau saudara-saudara menyampaikan firman yang murni, disolimi oleh pembesar-pembesar. Disolimi oleh orang-orang yang tidak setuju dengan firman. Padahal kasih yang Milka ini cuma penyambung lidah Allah. Jadi kalau saudara dengar firman yang mengoreksi kita, jangan firman yang disalahkan. Jangan firman yang dilawan, amin. Jangan firman yang terlalu susah dimengerti ini. Nah, saya minta saudara-saudara paham, orang-orang dewasa makanannya bukan makanan lembut. Orang-orang dewasa makanan keras. Apa arti makanan keras? Saya minta sudah catat, makanan keras itu artinya firman yang mematikan daging. Itu makanan keras. Firman yang mematikan daging, itu makanan keras. Kedua, firman yang menyingkapkan dosa. Itu makanan keras. Ketiga, firman yang menjadikan kita serupa dengan Kristus. Yang pertama, saudara, firman keras itu bukan keras seperti sagu kering. Firman itu keras karena firman yang mematikan daging. Yang kedua, firman yang keras, firman yang menyingkapkan dosa. Dan yang ketiga, firman yang keras adalah yang membentuk kita jadi seperti Kristus. Itu makanan keras. Saudara mau bertumbuh? Saudara mau berubah? Dengarkan firman. Kalau firman datang singkapkan siapa kita, jangan belah cerminnya. Jangan saudara komplain dan cari teman. Memang di firman terlalu keras. Memang pendeta ini keras sekali. Dari dulu memang kita orang lihat atau pendeta keras. Itu sebabnya dia tidak pernah naik badan. Kira-kira saudara-saudara, tapi itu tidak ada hubungan. Yang pasti, kalau firman datang pada saya, dia singkapkan siapa saya. Saya bilang, oh Tuhan, ini aku. Selidiki aku, ampuni aku, pulihkan aku, dan jangan buang aku darimu. Jangan ambil rohmu dariku. Waktu Nathan datang kepada Daud, Nathan bilang begini, ini ada orang kaya punya banyak domba. Lantas ada orang miskin punya 1 domba. Orang kaya kedatangan tamu, tapi orang kaya pergi ambil orang miskin, domba cuma 1. Orang miskin menangis, tapi orang kaya tidak peduli. Kemudian Daud bilang, kurang ajar tuh orang kaya itu.
Orang kaya itu harus dihukum. Kemudian Nathan bilang, so angko itu. Saudara Nathan, Milka, nabi-nabi seperti ini tidak populer. Tapi mereka membawa firman sebagai cermin. Inilah aku. Ketika kita ada di hadapan, saudara, saya ulangi beberapa kali di waktu lalu. Kita berdiri di depan cermin yang sama. Mengerti maksud saya? Saudara bercermin, saya juga bercermin. Amin. Kita berdiri pada cermin yang sama. Cermin kita adalah firman Allah. Kembali ke pepatah lama. Jangan ini terjadi. Buruk muka, cermin dibelah. Harusnya buruk muka, bukan cermin yang dibelah, tapi kita perbaiki muka kita. Perbaiki hidup saya. Saya mau jadi lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Gereja kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Apa artinya orang suka dengan gereja? Tapi Tuhan tidak lagi berkenan pada gereja. Itu sebabnya saudara ketika firman datang, saudara firman yang menghibur itu baik. Firman yang menguatkan itu kita butuh. Firman yang mendorong kita perlu. Tapi untuk menjadi berubah jadi dewasa kita butuh firman yang keras. Firman yang mematikan daging satu. Firman yang menyingkapkan dosa dua. Dan firman yang membuat kita berubah menjadi seperti Kristus. Itulah yang membuat saudara bisa dipromosi oleh Tuhan. Kalau cuma firman yang saudara dengar di tengah ombak dan arus pencobaan, hanya seperti hibur-hibur tiap hari, itu makanan susu. Kalau susu tiap hari, saudara, orang kalau dewasa hari-hari susu, saya sudah rasa, saudara, kalau hari-hari susu, saya mencret. Coba kita lihat Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Tolong dibacakan. Firman harus diterima sebagai penyingkap siapa diri kita. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. 12 sampai 14. Lihat ya saudara-saudara. Ayat 12 bunyi firman Tuhan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ya, sudah seharusnya menjadi pengajar. Dari sudut waktu karena sudah banyak dengar firman. Sudah seharusnya jadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Ya. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Susu lawan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, terima kasih. Makanan keras membuat kita jadi dewasa, melatih panca indera, itu mampu membedakan. Dan makanan keras itu adalah bukan susu, ya, bukan susu. Susu seperti apa Pak Gembala? Kita masih sibuk bahas-bahas Tritunggal. Harusnya sudah selesai. Kita masih sibuk bahas-bahas tentang Yesus itu siapa. Harusnya sudah tuntas. Itu pelajaran dasar. Kita masih sibuk apa ada surga atau neraka. Itu harusnya sudah selesai bagi kita. Banyak orang tertarik bicara ke situ. Waktunya sekarang makanan keras untuk mendewasakan. Haleluya. Urapan Allah bekerja, saudara-saudara, mendewasakan. Sudah bukan waktunya lagi, saudara-saudara, kita bahas Yudas masuk surga atau masuk neraka. Masa, saudara-saudara, ini prinsip-prinsip firman. Dia bergerak sampai kemana-mana. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara, firman yang kita makan itu bukan menyingkapkan saja siapa Tuhan, tapi menyingkapkan siapa kita. Susu membahas baptisan. Saudara, masih banyak orang pusing yang benar baptisan selam atau percik. Masih pusing di situ, belum tuntas di situ. Harusnya kita sudah lewat di sana. Secara gereja sesudah reformasi, Anabaptis sudah tuntas di sana. Sudah jelas, sudah clear. Jadi kita mesti istilahnya jangan tinggal di dead move atau past move atau sesuatu yang tinggal menjadi monumen. Kita tidak boleh tinggal di monumen, tapi kita harus movement.
movement atau pergerakan terus bergerak, bukan monumen. Haleluya. Jadi firman harus, supaya kita berubah, kita jadi lebih dahsyat. Saudara mau lihat saudara punya kebutuhan, Tuhan cukupkan semuanya. Saudara mau lihat saudara punya kesehatan prima. Haleluya. Saudara mau lihat saudara punya rumah tangga luar biasa bahagia. Saudara mau lihat saudara pelayanan gereja kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Maka jadikanlah firman sebagai penyingkap siapa diri kita. Jadi kalau saya datang hari Minggu, saya tahu siapa saya saat saya dengar firman. Apa yang masih harus saya perbaiki Tuhan? Apa yang masih kurang? Ataukah mungkin saya rendah hati atau masih sombong Tuhan? Firman, tadi kan sudah baca, Ibu Gembala sudah baca. Dari sudut waktu sebanyak orang dengar firman. Tapi seboleh jadi guru, tapi kenapa? Karena yang kita makan hari-hari kita kaji. Hanya soal hal-hal yang seharusnya saya tanya saudara, kalau saudara sudah kuliah, apakah saudara masih belajar 1 tambah 1 berapa? Tidak toh? Kalau saudara sudah kuliah, S1, S2, S3, apakah saudara masih belajar SPOK, subjek keterangan? Harusnya itu sudah tuntas, amin. Kalau saudara sudah ada di mimbar, sudah berkhotbah, masihkah saudara masih belum mengerti siapa Yesus? Harusnya itu sudah lewat. Amin. Amin. Jadi kalau soal mujizat kita sudah lewat. Yes. Karena bagi kita yang kita kejar bukan mujizat saja tapi Yesusnya yang kita kejar. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Kalau kita mau berubah, yang pertama firman harus menjadi pengubah. Kedua, firman harus mengubah kita, bukan orang. Dan ketiga, firman harus jadi penyingkap siapa diri kita. Yang keempat, firman harus diterima sebagai makanan roh kita, bukan makanan otak kita. Halo? Firman harus diterima sebagai makanan roh kita. Kalau otak kita akan kaji-kaji. Karena rata-rata firman ini supranatural, spiritual, dan sifatnya unlogikal. Sulit sekali dikaji secara mengerti manusia logika. Teman saya, saudara seangkatan sekolah Alkitab. Dia bilang begini, Allah Bapa itu rektor, Allah Mama itu ibu rektor. Ya. Karena dia tidak bisa mengerti kenapa ada Allah Bapa. Dia paksakan harus ada Allah Mama juga. Dan akhirnya dia kerasukan setan. Ketika dia kerasukan setan, kami yang dilatih mengusirnya. Ketika matanya membelalak, oh kami berteriak, darah Tuhan. Berhari-hari kami tidak tidur. Hanya karena dia paksa kalau Allah Bapa ada harus ada Allah Mama. Kalau ada Allah Anak harus ada Allah Mama. Tidak semua yang namanya anak ada mama. Anak tangga pe mama di mana? Anak kunci pe mama di mana? Ya. Jadi kita harus selesai di situ, tidak lagi tertarik kepada membahas hal-hal yang tidak penting. Sekarang kita fokus memberi makan manusia roh. Pikiran otak kita ada di jiwa, ya, ada di jiwa. Nah, sekarang kita fokus memberi makan manusia roh kita. Karena yang akan menang terhadap antikris yang ditakuti oleh banyak orang adalah roh yang seperti Kristus itu, yang bertumbuh jadi besar dalam kita, dan benih DNA yang sama itu yang telah pernah berjalan di atas air, yang menghentikan angin ribut badai, yang pernah memberi makan 5.000 orang. Benih yang sama itu ada pada kita. Tapi ketika dia tidak berdaya, itu karena faktor kita jarang atau kurang memberi dia makan. Karena firman yang kita dengar kita taruh di pikiran. Saudara jangan taruh di pikiran. Saya telah belajar hampir 20 tahun teologi. Saya belum tuntas sampai hari ini. Saya belum mengerti tuntas. Karena kalau Allah kita bisa mengerti tuntas, maka dia bukan Allah. Allah yang dapat dimengerti tuntas sebenarnya dia bukan Allah. Karena Allah yang sejati adalah Allah yang tak terjangkau oleh otak kita. Dan bagaimana kita bisa terima dia? Kita terima dia melalui roh dia yang sudah dia taruh dalam kita.
Baru kita bisa connect dengan Tuhan. Haleluya. Dan firman adalah Yesus sendiri. Amin. Firman adalah Allah. Jadi kalau kita dengar firman, kita kasih makan bukan otak kita. Otak itu penting sebab banyak orang sudah tidak pakai otak lagi. Bagaimana dia tidak pakai otak? Dia naik lewat jendela. Ya, dia langgar aturan, sudah pakai otak lagi. Otak tetap harus digunakan untuk membedakan ya sesuatu mana yang masuk akal dan tidak. Tapi untuk terima firman lebih banyak kita terima supaya kita mengalami transformasi. Kita terima di roh kita. Matius 4 ayat 4. Coba lihat. Ayat ini sudah sangat terkenal ya. Manusia hidup. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, manusia yang hidup oleh roti adalah fisik. Tapi manusia yang hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah adalah roh kita. Masalah membesar kalau roh kita kecil. Yes. Masalah kelihatan jadi begitu besar karena roh kita kecil. Orang bilang ini, kita ketakutan. Orang bilang isu vaksin, kita ketakutan. Kalau kita punya roh ini, roh Kristus, siapa yang bisa melawan kalau roh Kristus ada dalam kita? Kalaupun ada sesuatu yang direkayasa bencana oleh tangan manusia, tangan siapa yang bisa melawan tangan Tuhan? Siapa yang bisa merekayasa Tuhan? Tidak ada, haleluya, tidak ada. Saya ingat Nebukadnezar pernah dia ngomong, inilah istanaku Babel yang paling megah. Baru dia berpikir tiba-tiba dia punya kesadaran hilang. Tuhan membuat dia 7 tahun kehilangan kesadaran. Hanya untuk mengajar dia bahwa manusia itu bukan karena hebatnya dia ada. Hanya untuk mengajar manusia bahwa manusia walaupun punya uang, kalau Tuhan putuskan satu sarafnya, semua uangnya tak ada artinya. Karena dia akan lihat uang itu seperti sampah. Jadi saudara-saudara, firman yang kita terima itu arahnya, kalau kita buka lemari es, itu di ruangan yang namanya kulkas, ada freezernya. Di tempat yang paling membeku itu, kita isi di situ, kira-kira roh kita di situ. Kita isi sebanyak-banyaknya. Otak kita terbatas, tapi roh kita unlimited. Kita dengar firman sebanyak-banyak yang saya sampaikan dari orang tua rohani saudara. Dengar firman sebanyak-banyaknya. Bahkan saya sendiri punya firman, saudara setebal ini, masih ada di rumah lagi 7 tebal. Ini belum selesai. Kita sekolah bukan sekolah modul-modulan. Ini bukan kursus, ini sekolah seumur hidup. Kita dengar firman seumur hidup. Karena selama kita masih hidup, roh kita butuh firman. Sesudah mati tidak ada lagi roh kita dengar firman. Karena roh kita dengar firman melalui jiwa yang masih hidup dan tubuh yang masih hidup. Dan orang mati yang rohnya terpisah dari tubuh dan jiwa tidak lagi bisa dengar firman. Sudah selesai bagi dia. Karena di alam roh, sesuatu itu definitif. Tidak bisa diubah, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dikoreksi. Sekali dia salah, salah seterusnya. Sekali dia neraka, neraka seterusnya. Sekali dia sorga, sorga seterusnya. Tapi kalau di bumi masih dalam dimensi hidup manusia sekarang, kalau salah masih boleh berubah. Asal masih hidup ya. Jadi sekarang kalau saudara mau mengalami perubahan, firman yang seperti dibaca oleh Gina seperti salju, hujan, dia turun. Dia turun, pasti dia turun. Berkat firman pasti turun. Dia tidak akan kemana-mana, dia akan turun ke hati yang terbuka. Roh yang terbuka. Ke sana, saudara lihat 10 tahun ke depan. Saudara, kami diajar 20 tahun ke depan, sejak hari-hari ini. Open heaven, surga terbuka bagi orang-orang yang memberi makan manusia rohnya. Yang manusia rohnya dimakan, diberi makan. Bukan manusia rohnya dimakan. Manusia rohnya diberi makan sebanyak-banyaknya. Saudara akan lihat orang krisis, saudara tetap tegar. Orang lagi kebingungan, saudara tetap punya kepastian. Saudara akan lihat orang kelimpungan tak berdaya. Saudara akan tetap berdiri seperti Daud di hadapan Goliat.
Ini akan terjadi dan sedang terjadi. Jadi kalau dengar firman saudara-saudara, bukan untuk otak kita. Apalagi untuk kita nanti kalau ada tugas di kantor, saya mau berkhotbah misalnya. Saya dapat ayat ini. Apa bagus ini. Tapi untuk roh kita, amin. Dan kalau roh kita diberi makan firman, dia akan keluar dengan sendirinya. Tanpa sadar kita bicara roti kehidupan. Kita bicara pohon kehidupan. Kita bicara uang adalah akar kejahatan kalau cinta. Jadi apapun yang kita lihat, kita akan lihat dari sudut pandang firman karena roh kita melimpah dengan firman. Dengar firman, rohmu yang diberi makan. Simpan di bagian roh. Maka saudara akan lihat banyak perubahan terjadi. Percaya sudah sedang terjadi perubahan di antara kita. Dan perubahan itu akan dilihat kalau kita tidak terlalu melihatnya, tapi orang-orang akan melihatnya. Berubah mereka. Haleluya. Perubahan ini akan membuat orang-orang berdecak kagum. Karena manusia roh kita strong dan akurat. Amin. Yang ke-6. 6 ya? Kelima, sorry. 5. Oke, saya bagikan, saya bilang tadi 7, ini 6 ya. Yang kelima, firman harus diterima sebagai satu-satunya kebenaran. Ada tadi menyanyi lagu satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan. Firman hanya satu-satunya. Saya pernah punya teman ya. Dia ambil kitab A, dia ambil Alkitab dan dia buat sebuah simulasi. Kemudian dia ambil DP kesamaan. Kemudian dia membuat sebuah diktat dan jadilah kitab ketiga. Bukan Alkitab, bukan kitab itu dan ada kitab baru yang dia pegang. Saya tekankan di sini kebenaran dari Tuhan hanya satu. Alkitab adalah kebenaran. Alkitab adalah firman Allah. Semua kitab yang lain harus kita hargai? Ya. Jangan saudara sembarang kutip orang pekitab ya. Saudara harus penuh rasa hormat dari orang pekitab. Tapi secara iman hanya ada satu kitab yang benar. Yaitu Alkitab saja. Itu sebabnya orang bilang back to the Bible. Back to the Bible. Sola Scriptura. Hanya firman Alkitab tertulis yang 66 kitab ini. Ini firman satu-satunya. Ilmu psikologi benar. Ilmu psikologi baik, tapi itu bukan dasar firman. Ilmu filsafat baik. Filsafat itu berguna, ya. Tapi filsafat bukan firman Allah. Amin. Jadi apapun kata dari ilmu manapun. Kalau itu bertentangan dengan Alkitab, saya hanya pegang Alkitab. Saya hanya pegang. Firman adalah, Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Amin. Ada orang bilang Alkitab ini berisi. Kata berisi artinya ada bagian bukan, ada bagian ya. Saya tidak seperti itu. Saya percaya karena saya sarjana biblika. Lumayan saya sekolah. Saya tahu bahwa Alkitab ini dengan sekian banyak pembuktian historika. Ya, pembuktian arkeologi. Pembuktian banyak hal. Tapi terutama pembuktian secara supranatural. Bahwa Alkitab adalah firman Allah. Satu-satunya kebenaran. Saudara-saudara jangan sampai salah. Karena Alkitab ini bisa dijelaskan dengan 4 hikmat. Tapi baca dulu firman Yohanes 17 ayat 17. Firman supaya merubah hidup kita. Tidak boleh ada saingannya. Tidak boleh ada temannya yang lain. Tidak boleh ada duduk bersama kitab yang lain. Tidak boleh ada kekasih kitab yang lain. Tidak boleh ada yang setara dengan dia. Tidak boleh ada yang berteman dengan kitab kita. Tidak boleh walaupun kita hargai semua kitab yang lain. Alkitab kita cuma satu saja. Jadi saya merasa lucu kalau ada kata-kata bijak yang bukan dari Alkitab. Kalau saudara copy dan saudara posting. Ya, kalau dia ambil dari kitab lain kemudian dia seperti kata-kata baik, kata-kata bijak. Tapi kalau bukan dari Alkitab. Saya percaya saudara ini rohnya berbeda.
Allahnya berbeda, amin. Dasarnya berbeda. Karena firman hanya Tuhan Yesus. Fanatik sekali Pak Pendeta Max. Ini bukan fanatik, karena memang Tuhan ajar begitu. Yohanes 17 ayat 17, semoga tidak salah. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yes. Firman di situ adalah satu-satunya kebenaran di muka bumi hanyalah Yesus. Saudara-saudara, saya tidak bermaksud mengatakan yang lain bohong, tapi saya punya tanggung jawab adalah mengatakan iman saya. Satu-satunya yang benar hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang ngomong, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Saudara, benar ini belum tentu, saudara-saudara, orang yang betul belum tentu benar ya. Tapi benar, saudara-saudara, memang itu benar. Sebab kalau benar dijadikan tambahan awalan dan akhiran jadi kebenaran. Kalau betul tambah ke dan an jadi kebetulan. Tuhan Yesus bukan kebetulan. Akulah jalan dan akulah betul dan akulah hidup. Yesus bukan betul. Karena dia bisa jadi kebetulan. Tapi Yesus ini benar. Benar karena dia tidak pernah berbuat dosa. Amin. Benar karena dia datang dari Allah. Amin. Benar karena tidak ada yang benar lebih benar daripada dia. Setara benar pun tidak. Jadi Alkitab kalau kita dengar firman, taruh di pikiran kita. Jangan bilang, psikologi bilang begini. Ya, psikologi kita hormati. Saya belajar psikologi. Ilmu hukum bilang begini. Ya, saya belajar sedikit. Ilmu ekonomi bilang begini. Ya, tapi satu-satunya dasar kebenaran kita agar hidup kita jadi seperti Kristus, kita harus berpatokan pada firman Alkitab, sumber satu-satunya kebenaran kita. Tidak ada yang lain. Setuju dengan saya, bilang amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah sekarang kalau firman ini, Alkitab ini disampaikan, yang perlu hati-hati. Ada cara menyampaikan firman, ada 4. Mari kita lihat. Ini pakai ayat Pak Pendeta? Iya. Pakai ayat Alkitab? Iya. Tapi Yakobus pasal 4, pasal 3, ayat 13 sampai 18. Ayat 13 sampai 18. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara biasa buka YouTube, firman bisa disampaikan dengan berbagai cara. Tapi perhatikan hikmat yang digunakan memberitakannya dengan teliti. Perhatikan, ada 4 bentuk hikmat. Saudara lihat di situ ada berapa? 4. Yang pertama hikmat dari ada 4 hikmat, jenis hikmat. Hikmatnya cara orang menyampaikan firman pakai ayat ada 4. Dapat? 1 dari dunia. Sudah dapat? Kedua dari nafsu, 2 dari setan-setan. Ketiga dari nafsu manusia. Keempat dari atas. Lihat ya, kalau saya berkhotbah, kemudian menggunakan hikmat dunia. Hikmat dunia itu begini, time is money. Betul? Time is money. Waktu adalah
Itu kan hikmat. Tapi ingat, waktu bagi kita adalah untuk Tuhan. Berbeda sekali. Kemudian yang dari setan-setan ya. Hikmat yang dari setan-setan. Perhatikan, ada sekarang orang pakai ayat khotbah Alkitab, tapi fokusnya cari-cari setan. Di sini ada setan. Kami bertemu mimpi setan. Penglihatan setan. Ada rasa kehadiran setan. Ayat di khotbah-khotbahkan. Dan orang tertarik. Karena orang suka film horor. Saya percaya saudara, firman yang murni fokusnya adalah Yesus. Firman yang murni fokusnya bicara tentang Yesus. Tidak bicara tentang bagaimana setan itu berkarya. Walaupun kita harus ajar, tapi tidak setiap kita bicara ke arah setan terus. Sampai setiap kali ibadah, ada kalajengking, ada laba-laba, tak ada di sini. Jadi lebih peka pada setannya daripada Tuhannya. Tapi pakai ayat. Halo, hati-hati. Orang baca ayat tapi bisa pakai hikmat setan-setan. Orang pergi bawa ayam putih pakai daun tawaang, paka-paka. Kemudian mereka pakai ayat. Itu hikmat setan-setan. Tulis ayat Matius 6 ayat 33. Bungkus di kertas, ikat di kain merah, ikat di kepala. Pergi di pertempuran, laskar Kristus majulah dan menang. Itu bukan hikmat Kristus. Setuju dengan saya? Nah, ini soal hikmat nanti kapan kita bicara lagi ya. Tapi ingat, firman yang datang pada kita, satu-satunya kebenaran harus disampaikan menurut cara dan hikmat dari atas. Bukan hikmat dunia, amin. Bukan dicampur dengan kitab yang lain, amin. Bukan dicampur dengan filosofi yang lain, amin. Karena saya percaya firman ini cukup. Akan menjawab semua masalah. Saudara tanya apa saja, Alkitab menjawabnya. Masalah rumah tangga, Alkitab menjawabnya. Masalah kesehatan, Alkitab menjawabnya. Masalah politik, Alkitab menjawabnya. Masalah ekonomi, Alkitab menjawabnya. Masalah sakit hati, Alkitab menjawabnya. Masalah kekurangan hikmat, Alkitab menjawabnya. Orang bodoh, orang pintar, Alkitab menjawabnya. Jadi the Bible is enough. Cukup satu kebenaran. Dan ini akan membuat kita tidak akan pernah salah arah. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja menuntun orang pada seluruh kebenaran Alkitab. Roh Kudus hanya bekerja menerangi firman. Amin. Roh Kudus menerangi, inilah hikmat dari atas. Ciri-ciri, dengar ya. Kalau ada orang menyampaikan firman, ciri-ciri dia hikmat dari atas, pertama-tama murni. Murni. Ciri-ciri murni itu apa? Tidak cari persembahan lewat YouTube. Setuju dengan saya, bilang amin. Kalau orang memberi karena Tuhan. Bukan kita minta persembahan, harus murni. Ciri-ciri murni yang lain, tidak berdebat dan saling menyerang. Amin. Ciri-ciri yang berikut adalah hikmat dari atas itu tidak munafik. Munafik artinya pada orang lain kita tabrak, pada diri kita sendiri kita longgar. Ini merupakan ciri-ciri hikmatnya dari atas. Firman ini hanya satu. Dan bagaimana menyampaikannya, hikmat ini harus dari atas. Yang terakhir. Haleluya. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yes, siapa dia? Dialah Yesus. And hologos, ya, itu adalah Yesus, ya. And arche and hologos. And hologos dan seterusnya, itu bahasa Yunaninya. Pribadi Yesus adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman logos itu adalah Allah sendiri. Ini ayat luar biasa ya. Kejadian 1, berfirmanlah Allah maka jadilah terang, jadilah langit dan bumi.
firman ini ternyata, saudara, kalau saudara mau mengalami perubahan-perubahan, saudara harus lihat firman ini. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar perintah, bukan sekedar khotbah, tapi firman ini, firman yang tertulis 66 kitab ini, firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus ini, yang tertulis ini adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi saudara, kalau firman yang saudara lihat adalah pribadi Yesus sendiri, 2 minggu lalu saya sudah sampaikan. Bertemu firman, saudara bertemu Yesus. Saudara bertemu dengan firman Tuhan, saudara bertemu dengan pribadi Yesus. Saudara bertemu dengan hadirat Yesus. Hadirat Yesus, saudara ingat ada ayat, jika engkau tinggal dalam aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 7, coba lihat ayat ini. Jika kita menunggal dengan Yesus, caranya menunggal dengan firman. Jika menunggal dalam kita, maka transformasi terjadi. Apa ayat itu bilang yang keras? Yohanes 15 ayat 7, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yesus yang ngomong. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, firman dan Yesus sama. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, haleluya, mintalah maka kamu, apa yang kau kehendaki ini bukan hanya mungkin keinginan, tapi sampai yang kau kehendaki. Saya berkehendak Tuhan, keluarga Kindangan Toar diberkati. Saya berkehendak keluarga Katuk Bayodo diberkati. Saya berkehendak keluarga Manopo Katuk diberkati. Keluarga Mawikere, Mamusun dan anaknya diberkati. Keluarga Manopo, Joshua Manopo. Tapi Papa Mama diberkati oleh Tuhan. Itu kehendak saya. Apakah itu salah? Tidak. Saya berkehendak semua jemaat ini satu saat. Saudara jangan dengar secara sinis ya. Satu saat dompetnya tebal semua. Mantap tuh, amin. Tapi firman harus dilihat sebagai pribadi Yesus. Yang ngomong ini adalah kita hanya wakil Tuhan. Makanya kami hamba Tuhan ini komitmen harus berupaya walaupun tidak ringan. Tidak ringan saudara, clean, clear and pure nih hidup. Tidak mudah. Tapi demi kami menjadi rumah Allah, Yesus tinggal dalam kami, firman melimpah dalam kami, maka kami harus selalu berusaha clean, clear and pure. Agar ketika kami bicara firman, bukan mulut lagi kami hamba Tuhan, tapi firman yang keluar dari mulut Allah melalui kami. Mulut ini hanya pinjaman. Bukan milik saya, ini milik Tuhan. Dan Tuhan pakai untuk sampaikan God's proceeding word. Firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman itu Yesaya 55 ayat 10-11. Ya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara mau mengalami transformasi progresif, berangsur-angsur. Lambat tapi cepat. Nah, bagaimana itu? Tingkat komitmen kita menentukan tingkat akselerasi kita. Makin buka hati terhadap firman. Sehari-hari sudah mengalami sesuatu. Ingat firman. Kalau lagi berbantah-bantah, ingat firman. Orang yang berdiam diri lebih pintar daripada misalnya. Orang-orang yang mengalah lebih kuat daripada orang-orang yang suka menyerang. Orang-orang yang dengar-dengaran lebih berkenan daripada orang-orang yang bawa korban. Firman ini ada sekian banyak yang kalau kita dengar dan bukan untuk orang lain. Kita lihat firman sebagai pengubah hidup kita. Dan firman ini yang menyingkapkan siapa kita. Dan firman ini kemudian akan menjadi makanan bagi roh kita makin rasa. Dan firman ini tidak ada lain makanan kita. Saya hanya mau makan dari orang yang Tuhan percayakan firman pada mulutnya. Saya tidak mau makan firman dari mulut orang yang di luar A di dalam B. Amin. Saya mau makan firman dari orang yang hanya pegang firman satu-satunya sebagai kebenaran.
Tidak ada dasar lain. Dan kemudian saya akan selalu supaya roh saya berkobar-kobar, bergelora. Saya harus lihat firman ini. Firman adalah Yesus sendiri. Firman adalah pribadi Yesus sendiri. Kalau Yesus dalam saya, kekristenan adalah Kristus dalam kita dan kita dalam Kristus. Jika Kristus dalam kita, firman tinggal dalam kita, kita terupgrade jadi dewasa, mintalah apa saja yang engkau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Amin.